Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para sahabat ngulik horor. Jangan lupa untuk bahagia dan terus bersyukur agar teman-teman semua senantiasa diberikan kenikmatan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang baru datang di channel ini, langsung saja klik tombol subscribe-nya, berikan komentar positif dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video channel ngulik horor ini. Pada kesempatan video kali ini, ngulik horor akan membawakan cerita yang berjudul Desa Demit, di mana cerita ini ditulis oleh Raid Hussein. Link dan juga nama penulis sudah saya sertakan di dalam kolom deskripsi. Masih bersama saya Edward dan juga ngulik horor. Belum lama ini, setelah setahun teror di desa menghilang, salah seorang warga, sebut saja Karman, dikagetkan dengan penemuan jasad bayi yang sudah membusuk. Mungkin di antara pembaca ada yang bertanya, kenapa sih Desa Demit terus yang ditulis? Apa enggak ada cerita lain? Waduh. Baik, di sini saya akan jelaskan. Cerita Desa Demit ini saya rangkum dari berbagai kisah, dari rentetan kejadian awal hingga akhir. Itulah kenapa banyak sekali ketidakjelasan dalam cerita ini. Dan daripada berlama-lama mempertanyakan hal ini dan hal itu, mari kita simak saja langsung kelanjutan cerita ini. Awalnya, ketika Karman hendak pergi ke kebun, dalam perjalanannya ia mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Karman menyangka bahwa itu bangkai binatang, karena biasanya banyak binatang yang mati di tempat itu. Tanpa ada kecurigaan sedikit pun, lantas ia pun melanjutkan perjalanannya kembali agar segera tiba di kebunnya. Kemudian menjelang sore, Karman bergegas pulang membawa seikat kayu bakar di pundaknya. Lagi-lagi, dalam perjalanannya mencium bau bangkai. Dalam hatinya tergerak untuk memeriksa. Ia pun menaruh kayu bakar di pundaknya, lalu mencari sumber bau tersebut. Semak belukar sudah disingkirkan, namun tidak ada bangkai apapun yang ia temukan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada tumpukan rumput yang digerukuni lalat. Karman pun segera mendekati tumpukan rumput tersebut. Alangkah kagetnya ia ketika melihat sebagian kaki mungil yang sudah pucat. Dengan segera Karman menyingkirkan tumpukan rumput tersebut. Seketika itu Karman langsung memalingkan wajah dan memuntahkan isi dalam perutnya. Rupanya di balik tumpukan rumput terdapat jasad bayi yang sudah meninggal dengan perut yang sudah terkoyak. Sesudah memuntahkan semua isi dalam perutnya, Karman kembali melihat jasad bayi tersebut yang ada di hadapannya. Karman merasa ada keanehan dari perut bayi yang sudah menganga lebar itu. Tidak ada sedikit pun jeroan yang tersisa. Semua jeroannya sudah hilang. Kemudian Karman segera berlari menuju desa. Ia hendak mengabarkan kepada warga bahwa ada bayi mungil yang sudah membusuk. Sesampainya di desa, Karman melihat semua orang sudah berkumpul di salah satu rumah. Ia pun segera menghampiri dan menanyakan pada salah seorang di dekatnya. Ada apa ini, Pak? Kok ramai sekali? Bu Dewi meninggal, jawabannya singkat. Karman terdiam sesaat. Bahkan Karman lupa mengabarkan bahwa ada jasad bayi di kebun. Lalu, Bu Dewi yang semalam baru lahiran kan? Tanya Karman. Iya, dengar-dengar sih, setelah Bu Dewi lahiran, selang beberapa menit bayinya menghilang, jawabannya kepada Karman. Karena shock, akhirnya Bu Dewi jatuh pingsan. Hingga sore ini dia belum sadarkan diri. Lanjutnya, bukan hanya itu saja, ari-ari yang belum sempat dikubur hilang secara tiba-tiba. Padahal di situ ada dukun beranak yang menjaganya. Sontak,
Karman langsung teringat mengenai jasad bayi yang ia temukan. Bayi. Iya, bayi. Gumamnya di dalam hati. Pak, ada jasad bayi di kebun, Pak, ucap Karman dengan nada begitu keras. Seketika itu, pandangan semua orang di sekitar langsung tertuju kepada Karman. Bayi? Di kebun siapa, Man? Tanya salah seorang dari mereka. Mari ikut saya, jawab Karman. Lantas, Karman langsung bergegas menuju perkebunan dan diikuti beberapa orang sampai di perkebunan. Karman menunjuk ke arah tumpukan rumput yang sudah ia singkirkan. Di sana, Pak, itu di sana bayinya, ucap Karman. Semua orang langsung bergegas mendekat. Dan ketika melihat apa yang ada di hadapannya, secara semerempak, semuanya memalingkan wajahnya kembali. Bahkan ada juga yang menghindar karena tidak tahan menahan rasa mual. Tega sekali orang yang sudah membunuh bayi yang tidak berdosa ini, ucap salah seorang warga. Walaupun korban ada di depan mata, tapi mereka tidak bisa menuduh begitu saja siapa dalang di balik semua ini. Dan anehnya, baru satu bayi ini meninggal, tapi keadaan tubuhnya sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Kemudian, jasad bayi tersebut dibawa ke desa dan diantar ke rumahnya. Meski mereka tidak mengenali bayi tersebut, tapi mereka yakin bahwa bayi ini adalah anak dari Ibu Dewi. Sesampainya di rumah, sebelum dibawa masuk, mereka memandikannya terlebih dahulu, lalu merebahkannya tetap di samping jenazah Ibu Dewi. Idris, suami dari Ibu Dewi, ketika melihat bayinya yang sudah terbujur kaku dengan perut yang sudah robek, seketika itu Idris langsung menangis histeris. Batinnya serasa terpukul. Bukan hanya Idris saja, orang-orang yang melihat pun merasakan hal yang sama. Apalagi si jabang bayi yang sudah tidak lagi utuh, rasanya tidak tega bagi siapapun yang melihatnya. Ayo semuanya, kita harus segera mengurus kedua jenazah ini, ucap Pak Hanafi. Hari sudah sore, sebentar lagi menjelang malam. Tidak baik jika harus menunda. Lanjutnya, sebagian orang menuju pemakaman dan sebagiannya lagi memandikan kedua jenazah tersebut. Langit sudah terlihat gelap, artinya waktu maghrib sebentar lagi tiba. Namun orang-orang yang ditugaskan menggali kubur belum juga datang. Bagaimana ini, Pak? Apa kita tunda dulu pemakamannya? Iya, sambil menunggu petugas gali kubur datang, jawab Pak Hanafi. Sudah waktu maghrib, yuk sholat dulu. Dua orang tetap jaga di rumah dulu ya, nanti gantian, lanjut Pak Hanafi kepada para warga. Selesai sholat maghrib, akhirnya petugas gali kubur datang dan melaporkan bahwa pemakamannya sudah siap. 8 orang langsung menggotong 2 keranda mayat dan diiringi rombongan lainnya menuju pemakaman. Selama dalam perjalanan, mata Pak Hanafi begitu was-was. Tidak henti-hentinya mata Pak Hanafi melirik ke kanan dan ke kiri karena langit sudah gelap. Mereka semua mempercepat langkah kakinya agar segera sampai di tempat pemakaman. Sesampainya mereka di pemakaman, kedua jenazah langsung diturunkan dalam liang lahat tanpa sengaja. Mata Pak Hanafi melirik ke arah pohon yang ukurannya lumayan besar. Entah kenapa, Pak Hanafi merasa bahwa dari balik pohon tersebut seperti ada seorang yang sedang mengawasi. Namun, Pak Hanafi tidak menceritakan kepada siapapun. Lalu Pak Hanafi melanjutkan kembali acara pemakaman hingga semuanya selesai. Ketika hendak melangkahkan kaki meninggalkan pemakaman bersama rombongan lainnya, lagi dan lagi mata Pak Hanafi tertuju pada pohon besar. Dan benar saja, begitu Pak Hanafi melirik, seketika itu ia melihat ada seseorang berlari keluar dari balik pohon dan menuju ke arah hutan.
Siapa dia? Sepertinya bukan warga desa sini, batin Pak Hanafi. Apa mungkin di desa ini ada seorang yang mendalami ilmu hitam atau melakukan pesugihan? Lanjutnya dari batin Pak Hanafi. Ada rasa kecurigaan dalam hati Pak Hanafi, namun semua ini masih menjadi misteri. Belum ada kejelasan mengenai hal itu. Kenapa, Pak? Sepertinya Bapak sedang memikirkan sesuatu, tanya Karman. Enggak apa-apa, Paman, jawab Pak Hanafi dengan singkat. Lalu Pak Hanafi melanjutkan perjalanannya kembali bersama rombongan lainnya. Mengenai kematian Ibu Dewi dan juga anaknya menjadi perbincangan hangat bagi warga sekitar. Kebetulan saat ini adalah salah seorang warga yang tengah hamil tua dan sebentar lagi akan melahirkan. Sebut saja ia Laras. Nama dan tempat desa ini sudah kita samarkan sejak awal. Dan jika ada kesamaan dalam penamaan, Ngulik Horor meminta maaf atas nama pribadi. Laras dan suaminya Harun di usia kehamilannya yang sudah menginjak ke 9 bulan. Jelas hal itu menambah kekhawatiran tersendiri bagi Harun. Setiap hari bahkan setiap saat Harun selalu menjaga istrinya. Dan benar saja, tepat jam 1:17 di malam Jumat Legi, Laras mulai merasakan nyeri di bagian paha serta punggungnya. Untung saja Harun sudah menghadirkan dukun beranak sejak sore. Harun seolah tahu bahwa malam ini istrinya akan melahirkan. Harun, tolong ambilkan bak berisi air dan bawa kemari, teriak Nek Anah. Baik, Nek, ucap Harun. Harun segera mengisi air ke dalam bak lalu membawanya ke Nek Anah, sang dukun beranak. Kamu di sini saja, temani nenek dan istrimu, ucap Nek Anah. Kemudian Harun duduk di samping istrinya dan hatinya terus berdoa agar proses melahirkannya berjalan dengan lancar. Tidak lama kemudian, tepat jam 2 dini hari, si jabang bayi akhirnya keluar dengan selamat. Alhamdulillah, berjalan dengan lancar, tiada hambatan satu apapun, ucap Nek Anah. Bayinya laki-laki, Run, lanjut Nek Anah kepada Harun. Betapa bahagianya Harun pada saat itu mendengar suara tangisan dari bayi yang baru lahir. Tolong jaga bayi dan istrimu, nenek mau ngubur ari-ari terlebih dahulu, ucap Nek Anah. Ingat ya Run, jangan sesekali kamu tinggalkan, lanjutnya kepada Harun. Kemudian Nek Anah pun beranjak menuju belakang rumah dengan membawa bungkusan yang berisi ari-ari. Begitu Nek Anah membuka pintu dapur, sepintas Nek Anah melihat ada seorang berlari. Run, kamu masih di dalam kan? Teriak Nek Anah. Iya Nek, Harun di dalam bersama istri, teriak Harun dari dalam. Lalu Nek Anah keluar melalui pintu dapur. Suasana malam itu gelap gulita. Hanya ada sedikit pencahayaan dari bulan separuh, membuat bulu kuduk Nek Anah jadi merinding. Namun Nek Anah tetap memaksakan diri mengubur ari-ari tersebut. Berbeda dengan Harun, dari dalam rumah, Harun mendengar suara langkah kaki dari arah samping rumah. Harun menyangka bahwa itu adalah Nek Anah. Nek, ucap Harun. Hening, tidak ada sahutan dari arah luar. Mata Harun mulai melirik ke sana dan kemari dari celah bilik rumahnya. Harun melihat seperti ada seorang yang sedang berdiri. Nek Anah lama sekali sih, gumam Harun di dalam hati. Karena penasaran, Harun mencoba mengintip dari celah bilik rumahnya. Akan tetapi, orang itu sudah tidak ada. Kemana perginya? Perasaan dari tadi terdengar suara langkah kakinya. Batin Harun semakin bertanya-tanya. Kemudian Harun kembali duduk di samping istrinya. Ada apa, Kang? Tanya Laras. Tidak apa-apa, Neng,
jawab Harun singkat kepada istrinya. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk. "Siapa itu, Kang?" tanya Laras. "Tidak tahu, Neng. Mungkin Nek Ana," jawab Harun kepada istrinya. Ketika Harun hendak memeriksa, namun Laras segera melarangnya. Laras merasa bahwa itu bukanlah Nek Ana. "Jangan, Kang. Tunggu aja di sini," ucap Laras. Harun pun mengurungkan niatnya. Mereka berdua hanya berdiam diri menunggu Nek Ana kembali. Tidak lama kemudian, lagi dan lagi, pintu diketuk kembali. Kali ini rasa penasaran Harun benar-benar sudah memuncak. Bahkan, larangan dari istrinya ia hiraukan. Harun segera beranjak menuju pintu yang diketuk itu. Begitu pintu dibuka, namun tidak ada siapapun dari luar rumah. Tiba-tiba Harun mendengar suara dari balik semak-semak dari samping rumahnya. "Hei, siapa itu?" teriak Harun. Seketika, kemudian Harun berlari mengejar, namun lagi-lagi tidak ada siapapun. Yang terlihat hanya rumah tetangga yang saling berhadapan-hadapan. "Akang!" Secara tiba-tiba, teriak istrinya mengagetkan Harun. Sontak Harun langsung kembali ke dalam rumah. Rupanya di dalam sudah ada Nek Ana yang baru saja kembali. "Dari mana saja kamu, Run? Sudah nenek peringatkan. Jangan sekali-kali tinggalkan istri dan anakmu," bentak Nek Ana. Rupanya Nek Ana benar-benar marah terhadap Harun. "Lihat istrimu, dia jatuh pingsan karena kehilangan anaknya," lanjut Nek Ana. Harun hanya bisa diam. Ia sangat menyesal telah meninggalkan anak dan istrinya, walaupun hanya sebentar. "Kenapa kamu diam, Harun? Cepat, bangunkan warga, minta bantuan untuk mencari anakmu," ucap Nek Ana kepada Harun. Harun langsung berlari, mengetuk pintu rumah ke rumah lainnya sambil berteriak minta tolong. Warga yang mendengar suara teriakan, seketika itu warga langsung terbangun dan berhamburan keluar rumah. "Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya salah seorang warga. Tolong saya, Bapak Ibu sekalian. Bayi saya hilang," ucap Harun dengan wajah begitu panik. Mendengar ucap Harun, warga kembali ke dalam rumah mengambil obor dan langsung menelusuri hutan. Semua rerumputan yang menghalangi sudah diperiksa, bahkan sampai ke tengah hutan. Namun, semua sia-sia. Tidak ditemukan jejaknya. Hingga sampai jam 5 pagi, warga masih terus mencari, namun tetap saja tidak ada tanda-tanda apapun. Warga pun akhirnya pulang dengan tangan hampa. Belum genap 1 bulan, 2 bayi hilang secara misterius. Bahkan salah satunya ditemukan sudah tidak bernyawa. Jam 6.45 pagi itu, para warga sampai ke desa. Selama dalam perjalanan, tak henti-hentinya mereka membicarakan bahwa semua ini ada kaitannya dengan pelaku pesugihan. Harun, ketika sampai di rumahnya, ia hanya tertunduk lemas. Dilihatnya Nek Ana sedang merawat Laras. Rupanya Laras sudah siuman sejak tadi, namun wajahnya begitu pucat. Laras merasa sangat trauma karena kehilangan anaknya yang baru saja lahir. "Bagaimana, Harun? Apakah anakmu sudah ditemukan?" tanya Nek Ana kepada Harun. "Belum, Nek," jawab Harun singkat dengan kondisi yang sangat lemah. Mendengar jawaban Harun, Nek Ana hanya bisa pasrah, sekaligus menguatkan hati Laras agar tetap tegar menghadapi kenyataan ini. "Yang sabar ya, Neng. Mudah-mudahan secepatnya ketemu," ucap Nek Ana. Laras hanya diam.
Sejak dari tadi ia tidak berbicara apapun. Dari bola matanya terus meneteskan air mata. Tidak lama kemudian, Nek Anah pamit untuk pulang. Ia harus merawat cucunya karena 1 bulan lagi akan melahirkan. Begitu membuka pintu dapur, mata Nek Anah langsung terbelalak ketika melihat gundukan tanah yang tidak jauh darinya sudah acak-acakan. "Harun!" teriak Nek Anah. Mendengar teriakan dari dapur, Harun langsung menghampiri. "Iya, Nek, ada apa?" tanya Harun. "Coba kamu periksa gundukan tanah itu," ucap Nek Anah seraya menunjuk. Harun segera mendekati gundukan tanah tersebut. Setelah diperiksa, terdapat banyak sekali darah berceceran. Bukan hanya itu saja, dari sisinya terdapat jejak telapak manusia. "Apa ini, Nek? Kok banyak sekali darah berceceran?" tanya Harun. "Ari-ari nenek menguburkannya di situ," jawab Nek Anah. Kemudian Nek Anah menghampiri Harun. Begitu Nek Anah melihat, sontak Nek Anah teranyak kaget. Ternyata ari-ari yang Nek Anah kuburkan rupanya sudah tidak ada lagi. "Ari-arinya ada yang mencuri. Sepertinya ada seorang yang melakukan pesugihan di desa ini," ucap Nek Anah. "Segera temui Pak Hanafi dan beritahu mengenai kejadian ini," perintah Nek Anah kepada Harun. Di tengah kepanikan, bukannya langsung beranjak, Harun malah terdiam diri seperti orang yang sedang kebingungan. "Run, kamu kesambet apa? Cepat!" bentak Nek Anah kepada Harun. Belum sempat Harun pergi menemui Pak Hanafi, rupanya Pak Hanafi sudah berdiri di belakang mereka. "Saya sudah tahu siapa pelakunya, namun saat ini saya belum bisa membuktikan," ucap Pak Hanafi kepada Harun dan juga Nek Anah. "Nek Anah sebaiknya pulang, kemungkinan besar incaran selanjutnya adalah cucu Nek Anah sendiri," lanjut Pak Hanafi. Belum lama ini, Pak Hanafi pernah bertemu seseorang. Pak Hanafi merasa bahwa orang yang bertemu dengannya bukan bagian dari warganya. Bahkan Pak Hanafi sendiri sempat berbincang-bincang dengannya. Namun, Pak Hanafi belum bisa mengulik latar belakang orang tersebut. Hal itu karena ketika Pak Hanafi menanyakan tempat tinggalnya, tiba-tiba saja orang itu langsung berlari. Semenjak saat itu, Pak Hanafi tidak bertemu lagi dengannya hingga terdengar kabar ada bayi yang hilang secara tiba-tiba. Maka dari itu, Pak Hanafi menyimpulkan bahwa orang yang pernah ia temui adalah pelakunya. Hari pun terus berganti, bahkan sudah 1 minggu, bayi mungil itu belum juga ditemukan. Pasangan suami istri ini hanya bisa pasrah. Mau bagaimanapun, keduanya tidak bisa saling menyalahkan. Namun hingga saat ini, Laras masih saja merasa trauma. Setiap hari, ia selalu mengurung diri di dalam kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. "Run, Run, buka pintunya!" Harun segera beranjak membuka pintu. Begitupun pintu dibuka. Di hadapannya sudah ada seorang yang sedang berdiri. "Anakmu sudah ditemukan," ucapannya. "Kamu yang ikhlas ya, Run?" Seketika wajah Harun langsung pucat. "Ikhlas? Artinya anak saya ditemukan sudah tidak bernyawa. Bapak bohong kan?" tanya Harun. "Anakmu memang sudah tidak bernyawa. Bahkan hanya tinggal kerangkanya saja. Seluruh dagingnya sudah habis. Yang tersisa hanya bagian kepala saja," lanjutnya. Mendengar kabar duka yang disampaikan oleh tetangganya itu, tiba-tiba saja Harun jatuh pingsan. Dari kejauhan, ramai orang-orang memuju rumah Harun dengan membawa bungkusan kain. Rupanya bungkusan kain tersebut adalah kerangka anaknya Harun. Dengan segera, kerangka tersebut diurusnya lalu dikuburkannya dengan layak. Tepat 1 bulan,
di mana orang-orang sudah melupakan kejadian yang memilukan itu. Andre yang kala itu sedang membersihkan rumput di sekitar kebunnya. Tanpa sengaja ia melihat ada seseorang yang berjalan ke atas bukit. Gerak-gerik dari orang tersebut terlihat sangat mencurigakan. Dengan rasa penasaran, Andre pun mengikutinya dari belakang. Dan tiba-tiba saja orang itu berhenti, lalu menoleh ke arah Andre. Untungnya, Andre segera bersembunyi. Andre berharap orang itu tidak mengetahuinya. Perlahan, Andre melirik ke arah kanan. Rupanya orang itu sudah berada jauh dari pandangan Andre. Dengan segera Andre mempercepat langkahnya hingga sampai di suatu tempat di sebuah gubuk yang sudah usang. Orang itu hilang secara tiba-tiba. "Apa tujuanmu membuntutiku?" Andre langsung terperanjat ketika mendengar suara seseorang dari arah belakangnya. Begitu Andre menoleh, rupanya itu adalah orang yang diikutinya tadi. Perawakannya begitu kekar, membawa sebilah parang di tangannya. Seketika itu Andre terdiam mematung. "Kenapa diam? Jawab pertanyaan saya," ucapnya singkat. "Sekarang pergilah dan jangan pernah kembali lagi ke sini." Dengan tubuh gemetar, dipenuhi dengan rasa takut, perlahan Andre melangkahkan kakinya meninggalkan orang yang ada di hadapannya itu. Akan tetapi orang itu tidak melepaskan Andre begitu saja. Ketika Andre sudah berada jauh darinya, dengan cepat ia melayangkan parangnya dan mendarat tepat di leher Andre. Parang yang begitu tajam langsung menebas leher Andre hingga kepalanya terputus dan jatuh menggelinding. Tubuh Andre pun langsung tersungkur bersimbah darah. Dengan segera orang itu menghampiri Andre. Setelah dipastikan Andre benar-benar sudah mati, ia pun meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, orang tua Andre yaitu Pak Kosim yang menunggunya di rumah. Ia sangat merasa khawatir karena dari pagi hingga sore Andre belum juga pulang. Bahkan hingga larut malam Andre tidak diketahui keberadaannya. Sudah ditanyakan ke tetangganya, namun mereka juga tidak mengetahui. Pak Kosim mulai merasa cemas. Ia pun memutuskan untuk menemui Pak Hanafi malam itu juga. Sesampainya di rumah Pak Hanafi, Pak Kosim langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. "Tunggu saja sampai nanti pagi. Jika Andre masih belum pulang, besok saya akan mengerahkan warga untuk mencari keberadaan Andre." Hingga keesokan harinya, warga pun mulai menelusuri hutan dan meneriakkan nama Andre. Hingga sampai di pertengahan bukit, salah satu warga melihat sebuah gubuk. "Teman-teman, lihat gubuk itu," ucapnya seraya menuju gubuk itu. "Kemungkinan Andre ada di dalamnya," lanjutnya. Dan dengan segera berlari menuju gubuk tersebut. Akan tetapi di antara kaki mereka ada yang menginjak benda bentuknya bulat, tidak rata. Sontak orang yang menginjak tadi langsung terhenyak kaget. Rupanya itu adalah kepala Andre. "Kepala, kepala!" teriaknya. Pandangan mereka langsung tertuju ke arah kepala Andre. Kemudian salah seorang pergi ke desa. Ia pun segera menceritakan bahwa di atas bukit ada sebuah gubuk yang sudah sangat usang. Dengan segera Pak Hanafi langsung menemui mereka yang berada di tengah hutan. Sesampainya di sana, rupanya tubuh Andre sudah ditemukan. Lalu Pak Hanafi mengajak warga menghampiri gubuk tersebut. Sebelum mereka sampai, ternyata sudah ada orang berdiri menatap ke arah mereka. Ketika sudah mendekati gubuk, rupanya Pak Hanafi mengenali wajah orang tersebut. "Kamu? Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Pak Hanafi. "Iya, betul. Rupanya kamu masih mengenali saya," jawabannya singkat kepada Pak Hanafi. "Perkenalkan, nama saya Kuncoro.
Lanjutnya memperkenalkan diri. Lalu Pak Hanafi menanyakan data diri dari Kunchoro dan apa maksud Kunchoro mendirikan sebuah gubuk di atas bukit, serta menanyakan kematian salah seorang warga kepada Kunchoro. Awalnya Kunchoro menjawab pertanyaan Pak Hanafi secara logis, hingga sampai pertanyaan terakhir. Raut wajah Kunchoro terlihat begitu marah. Kunchoro merasa dituduh bahwa dia adalah penyebab kematian Andre. Dengar ya Pak, kita baru bertemu 2 kali ini. Mana mungkin secara tiba-tiba saya membunuh warga Bapak, ucap Kunchoro memberikan penjelasan kepada Pak Hanafi. Itu darah siapa? Tanya Pak Hanafi seraya menunjuk ke arah baju yang Kunchoro pakai. Sontak Kunchoro tidak bisa memberi penjelasan apapun. Dirinya serasa mati kutu. Pasalnya, ketika parang itu menembas leher Andre, Kunchoro membersihkan bercak darah yang ada di parangnya menggunakan baju yang ia pakai, sehingga ia lupa untuk mengganti bajunya. Belum sempat Kunchoro menjawab, tiba-tiba Pak Hanafi melontarkan pertanyaan yang membuatnya tidak bisa mengelak lagi. Apa jangan-jangan bayi yang selama ini hilang lalu ditemukan tidak bernyawa, kamu juga pelakunya? Terlihat wajah Kunchoro begitu pucat. Ia pun mulai mencari-cari alasan untuk membantah pertanyaan Pak Hanafi. Jangan sembarangan ya kamu. Kamu sudah menuduh tanpa bukti. Itu sama saja fitnah, bentak Kunchoro. Ingat, kamu orang yang disegani di desa ini. Berilah contoh yang baik, jangan asal tuduh begitu. Sekarang kalian bubar, lanjut Kunchoro mengutarakan emosinya kepada yang lainnya. Pak Hanafi pun mulai menyadari kesalahannya. Mau bagaimanapun, ia tidak punya bukti kuat. Tunggu sebentar ya Pak, Bapak jangan percaya begitu saja pada bajingan itu, teriak salah satu warga. Bapak harus segera ambil tindakan. Bukti sudah jelas, ada di depan mata. Lanjutnya, bunuh! Bunuh! Bunuh dia! Teriak warga yang lainnya sambil mengacungkan parang. Warga berusaha menekan Pak Hanafi, bahkan hampir saja membunuh orang yang ada di hadapannya. Dengan siap, Pak Hanafi berusaha menenangkan warganya. Sabar bapak-bapak sekalian. Kita tidak tahu siapa pelaku sebenarnya. Maka dari itu, sebaiknya kita pulang dulu saat ini, ucap Pak Hanafi kepada warganya. Warga pun merasa kecewa dengan keputusan Pak Hanafi. Mereka semua hanya bisa saling memandang satu dengan yang lainnya. Lalu Pak Hanafi mengajak warganya pulang dan membawa jenazah Andre agar segera dikebumikan. Selang 1 minggu kemudian, Pak Juna melihat orang yang bernama Kunchoro sedang mengintai rumah warga. Sebelumnya, Pak Juna tidak pernah bertemu dengan Kunchoro karena pada saat pencarian Andre, ia tidak ikut serta. Dengan segera Pak Juna berlari menuju rumah Pak Hanafi. Kebetulan pada saat itu Pak Hanafi sedang duduk santai di teras rumahnya. Assalamualaikum Pak, ucap Pak Juna dengan nafas yang terengah-engah. Lalu Pak Hanafi bangkit dari duduknya. Waalaikumsalam, jawab Pak Hanafi. Kenapa kamu berlari seperti dikejar hantu? Tanya Pak Hanafi kepada Juna. Izinkan saya menarik nafas dulu Pak, ucap Juna. Kemudian Pak Juna duduk di samping Pak Hanafi. Setelah dirasa tenang, lalu Pak Juna menceritakan maksud dan tujuannya. Begini Pak, tanpa sengaja saya melihat ada orang tengah mengintai rumah warga. Gerak-geriknya sangat mencurigakan dan saya tidak tahu siapa orang itu. Sepertinya bukan warga sekitar sini Pak, jelas Juna kepada Pak Hanafi. Pak Hanafi mencoba memutar otaknya, memikirkan siapa orang yang dilihat Pak Juna. Tidak lama kemudian Pak Hanafi teringat mengenai seorang yang tinggal di sebuah gubuk, yaitu Kunchoro. Kunchoro, mau apa dia ke sini? Gumam Pak Hanafi. Bapak kenal dengan orang itu?
Tanya Pak Juna tiba-tiba. Iya, tidak diragukan lagi. Sudah pasti dia Kuncoro. Tunjukkan di mana sekarang, ucap Pak Hanafi menuju kepada Juna. Mereka berdua pun lari menuju ke salah satu rumah warga dari kejauhan. Mereka melihat seseorang tengah mengintai. Rupanya rumah yang diintai adalah rumah Nek Ana, yang mana pada saat itu hanya ada cucunya yaitu Lestari yang sedang mengandung dan ditemani oleh suaminya, si Alvan. "Hei, siapa itu?" teriak Pak Hanafi. Sontak saja, secara tiba-tiba Kuncoro langsung berlari. Pak Juna hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah konyol Pak Hanafi. "Bapak ceroboh sekali sih, kenapa teriak? Harusnya kita tangkap dulu orang itu," ucap Juna. Iya ya, baru kepikiran saya," jawab Pak Hanafi. "Aduh," ucap Pak Juna yang kemudian melangkahkan kaki pulang ke rumahnya. Menjelang malam, Mak Ana yang tidak ada di rumah, entah kenapa, tiba-tiba perasaannya begitu cemas. Pikirannya selalu teringat akan cucunya yang mana sebentar lagi akan melahirkan. Karena perasaan yang begitu tidak enak, khawatir akan terjadi sesuatu, Nek Ana memutuskan untuk menemui cucunya, bahkan akan menemuinya sampai ia melahirkan. Ketika sampai di halaman rumahnya, samar-samar Nek Ana mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Dengan segera Nek Ana masuk ke dalam rumahnya. Begitu Nek Ana membuka pintu kamar, dilihatnya cucunya sedang menahan kesakitan. Sepertinya ia segera melahirkan. Nek Ana hanya berdiri memandang. Dari balik pintu kamar, Nek Ana merasa ada yang ganjil mengenai cucunya. "Apa yang terjadi dengannya?" tanya Nek Ana menghampiri mereka berdua. "Tidak tahu, Nek. Sejak tadi sore badannya terasa panas. Lalu secara tiba-tiba Lestari menangis kesakitan," jawab Alvan kepada Nek Ana. Kemudian Nek Ana memeriksa tubuh Lestari. Setelah diperiksa, kondisi Lestari sehat-sehat saja. Begitu juga dengan kandungannya. Lalu panggil beberapa warga dan minta tolong untuk menjaga rumah ini selama 1 malam. Cepat, perintah Nek Ana kepada Alvan. Dengan segera, Alvan berlari menghampiri warga dan menceritakan kejadian yang dialami istrinya itu. Setelah mendengar cerita dari Alvan, kemudian warga beramai-ramai menuju rumah Nek Ana dan mulai melakukan penjagaan. Sementara itu, Nek Ana berada di dalam kamar. Ia merasa perut Lestari semakin besar. Tiba-tiba sekujur tubuh Lestari terlihat kemerahan seperti iritasi. Kemudian Nek Ana memanggil Alvan dan menyuruhnya mencarikan 5 lembar daun jarak. "Oh iya, sekalian panaskan di atas bara api ya, Van," perintah Nek Ana kepada Alvan. Setelah dioleskan beberapa lembar daun jarak, namun kondisi Lestari tak kunjung membaik. Nek Ana merasa bahwa penyakit yang diderita Lestari adalah penyakit kiriman yang sengaja dikirim oleh orang. Lestari terus berteriak kesakitan sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. Warga yang berada di luar rumah Nek Ana mulai mengintip karena penasaran. Kemudian Nek Ana beranjak keluar menghampiri para warga dengan raut wajah yang terlihat begitu pucat. Saya minta tolong kepada kalian. Jangan ada yang tidur walaupun hanya 1 menit," ucap Nek Ana kepada para warga. Jelas, hal itu membuat warga bertanya-tanya apa maksud dari ucapan Nek Ana. Kemudian, "Jika cucu saya tidak selamat, maka malam ini juga saya harus melihat mayat pelakunya," ucap Nek Ana. "Kamu yang sabar ya, Van," lanjut Nek Ana meminta kepada Alvan. Tidak lama kemudian dari dalam kamar terdengar suara Lestari berteriak. Segera Nek Ana dan Alvan berlari masuk ke dalam kamar. Dilihatnya, Lestari sudah terbujur kaku, tewas secara mengenaskan. Perutnya yang besar sudah terkoyak pecah, dipenuhi bercak darah berceceran di sekitar ranjangnya. "Lestari!"
teriak Alvan, seraya berlari mendekati istrinya dan diikuti oleh Nek Ana. Pemandangan yang di hadapan mereka benar-benar sangat memilukan. Bukan hanya itu saja, rupanya bayi yang ada di dalam kandungan Lestari itu pun sudah tidak ada. Seketika itu juga Alvan menangis sejadi-jadinya. Alvan merasa tidak ikhlas melihat istrinya tewas secara mengenaskan, secara tidak wajar. Begitu juga dengan Nek Ana. Nek Ana pun bersumpah akan menuntut balas atas kematian cucunya itu. Yang menjadi pertanyaan begitu banyak orang di luar, tidak ada satupun mengetahui jika ada seseorang telah masuk ke dalam kamar. Malam ini juga Nek Ana meminta bantuan warga desa untuk mencari pelaku kematian Lestari dan juga cucunya. Sementara itu, Hanafi yang berada di dalam rumah, samar-samar ia mendengar suara langkah kaki dari samping rumahnya. Karena penasaran, Pak Hanafi keluar untuk memeriksa. Dilihatnya, ada seseorang yang tengah berlari memakai pakaian serba hitam. Pak Hanafi segera membututinya. Dari kejauhan, jalanan yang Pak Hanafi lalui rasanya sudah tidak asing lagi. Dan benar saja, jalan ini menuju ke sebuah gubuk. Lalu Pak Hanafi menghentikan langkahnya. Ia pun memutuskan kembali ke desa memanggil warganya. Sesampainya di desa, rupanya warga sudah berkumpul membawa berbagai senjata tajam yang sudah dipersiapkan. "Kalian mau kemana?" tanya Pak Hanafi penasaran. "Loh, Bapak tidak tahu kalau cucu Nek Ana tewas secara mengenaskan dan kami semua akan mencari pelakunya," jawab salah seorang warga kepada Pak Hanafi. Pak Hanafi terdiam sesaat. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud ucapan warganya karena sebelumnya tidak ada yang memberitahu kepada Pak Hanafi. Kemudian Pak Hanafi menyuruh warga untuk mengikuti dirinya menuju ke sebuah gubuk yang ada di atas bukit. "Padamkan obor kalian," bisik Pak Hanafi kepada warga. Dengan langkah mengendap-endap mereka mulai merangkak menuju ke atas bukit. "Pak, ada seseorang di atas di sana," ucap salah seorang warga. "Kalian tunggu sini," perintah Pak Hanafi. Kemudian Pak Hanafi mendekati gubuk. Seorang diri, dilihatnya ternyata orang yang selama ini curigai adalah Kunchoro. Pada malam itu Kunchoro tengah asik menjilati darah yang menempel di tubuh bayi yang sudah mati. Kemungkinan bayi tersebut adalah anak dari Lestari yang hendak melahirkan. "Kunchoro, bagus sekali permainanmu," ucap Pak Hanafi secara tiba-tiba. Sontak saja Kunchoro langsung menoleh ke belakang. "Tapi sayang sekali, malam ini kamu tidak akan bisa berlari kemana-mana. Lihat di bawah sana, semua warga sudah menunggu. Darah segar dari tubuhmu," ucap Pak Hanafi seraya menunjuk ke arah warga. Parang yang sedang digenggam Pak Hanafi sudah siap menebas leher Kunchoro. Pada waktu itu, hukum rimbah masih berlaku bagi siapa saja yang terbukti melakukan kejahatan. Sudah pasti mati. Tubuh Kunchoro pun gemetar hebat. Matanya terus melirik ke sana kemari mencari celah agar dirinya bisa lolos. Begitu Pak Hanafi menoleh ke belakang dan mengarahkan warganya agar segera naik ke atas. Seketika itu juga Kunchoro langsung berlari, melesat jauh hilang dari hadapan Pak Hanafi. Sementara bayi yang sudah mati itu ia tinggalkan di depan gubuknya. Tubuh sang bayi itu masih terlihat utuh, tidak ada luka sedikit pun. Hanya saja ari-ari sudah dilahap habis oleh Kunchoro. "Bangsat! Kejar dia!" perintah Pak Hanafi kepada warga. Sebelum sempat ke atas bukit, mereka semua sudah berpencar pelarian ke sana kemari. Seorang Kunchoro yang mempunyai keahlian khusus yaitu kecepatannya dalam berlari, bahkan tubuhnya terasa ringan jika sudah digerakkan.
Tentu saja hal itu sangat sulit bagi warga mencarinya. Untungnya Nek Anah segera tiba. Karena rasa dendamnya yang sudah memuncak, ia pun ikut membantu. Nek Anah datang tidak sendirian. Ia berdua sama teman sebayanya, Nek Surmini. Karena usianya yang sudah sepuh, mereka berdua hanya bisa membantu dari kejauhan. Mana warga yang lain? Tanya Nek Anah kepada Pak Hanafi. Sudah saya kerahkan untuk mencari Kuncoro, jawab Pak Hanafi. Nek Anah dan temannya terlihat sangat marah karena keteledoran Pak Hanafi memang betul. Pak Hanafi begitu teledor, ia tidak tahu bahaya yang akan mengancam warganya. Goblok, jika ada salah satu wargamu yang mati, apa kamu mau bertanggung jawab? Bentak Nek Anah melampiaskan kemarahannya. Sudah Anah, biarkan saja. Sebaiknya kita tunggu saja sampai warga kembali, ucap Nek Surmini yang berusaha menenangkan Nek Anah. Sebenarnya yang akan membantu sepenuhnya adalah Nek Surmini. Ia bisa menemukan keberadaan seseorang melalui pendengarannya selama orang tersebut masih bergerak di atas tanah. Untuk saat ini, ia belum bisa menemukan jejaknya. Hal itu karena masih banyak warga yang berlarian sehingga sulit untuk ditebak. Tidak lama kemudian datang salah seorang warga mengabarkan bahwa ada yang mati. Jasadnya masih tergeletak di tengah hutan. Kamu dengar sendiri kan Hanafi? Bentak Nek Anah. Kamu mengarahkan warga, sementara dirimu hanya terdiam di sini. Lanjutnya memarahi Pak Hanafi. Pak Hanafi pun hanya bisa terdiam mendengar ocehan Nek Anah. Tidak lama kemudian warga mulai berdatangan membawa jasad yang sudah mati. Sementara Kuncoro sama sekali tidak diketemukan jejaknya. Siapa saja yang belum kembali? Tanya Nek Anah. Hanya tinggal beberapa orang saja Nek, jawabnya. Kemudian Nek Anah menyuruh mereka mengumpulkan rumput serta jerami yang sudah kering sambil menunggu yang lain kembali. Mereka sudah mati, ucap Nek Surmini. Nek Anah, Pak Hanafi, dan warga yang digubuk. Seketika pandangan mereka langsung tertuju ke arah Nek Surmini. Kalian semua diam. Tunggu perintah dari saya, lanjut Nek Surmini. Kemudian Nek Surmini mengambil salah satu tombak. Lalu ujung tombak tersebut ditusukkan tepat di perut bayi yang sudah mati. Nek Anah yang melihat hal itu, dirinya merasa geram terhadap temannya. Sempat ada perdebatan di antara mereka berdua. Hanya dengan cara ini pelakunya bisa mati. Lagi pula bayi mungil ini sudah tidak bernyawa. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jelas Nek Surmini. Bangsat, kamu tahu tidak, bayi itu adalah cucu saya, bentak Nek Anah. Untungnya perdebatan mereka tidak berlangsung lama. Kemudian Nek Surmini menyerahkan tombak tersebut kepada Pak Hanafi dan menyuruhnya agar segera pergi ke arah barat. Ingat, biarkan darah itu meresap di ujung tombak dan jangan sesekali kamu bersihkan, perintah Nek Surmini. Seketika itu juga Pak Hanafi langsung berlari seorang diri melewati jalanan curam yang diselimuti dengan kegelapan. Sesampainya di lokasi yang ditujukan Nek Surmini, Pak Hanafi mulai bersembunyi dari balik pepohonan. Tidak lama kemudian, sepintas ada orang berlari dari balik pohon ke pohon lainnya. Mata Pak Hanafi mulai mengawasi sekitar dan bersiap melayangkan tombaknya. Lama, Pak Hanafi sudah menunggu. Akhirnya orang itu keluar dari persembunyiannya. Ketika ia sedang berlari, secara bersamaan Pak Hanafi langsung melayangkan tombaknya. Dan dengan sekejap, ujung tombak itu langsung menancap di bagian punggung orang tersebut dan tembus ke dadanya. Seketika itu juga langsung jatuh tersungkur. Dengan segera Pak Hanafi menghampirinya. Rupanya dia adalah Kuncoro. Darah segar berwarna hitam mulai bercucuran membasahi tubuhnya. Badannya terasa kaku
Secara perlahan, kulitnya mulai menghitam seperti terbakar. Tidak perlu waktu lama lagi, Pak Hanafi langsung menyeret tubuh Kunchoro dengan susah payah. Akhirnya, Pak Hanafi sampai di gubuk, lalu menaruhnya di tumpukan rerumputan yang sudah kering itu dan langsung membakarnya. Rupanya, selama ini Kunchoro tengah mendalami ilmu sekaligus menyempurnakan ilmunya sejenis ilmu hitam yang bertentangan dengan norma agama. Dan akhirnya kisah ini pun selesai sampai di sini. Semoga kisah ini bisa menimbulkan hikmah untuk teman-teman yang sudah mendengarkannya. Jika kita akan berilmu, maka berilmulah kepada guru yang paling tepat, agar tidak merugikan orang lain, diri sendiri, dan kita tidak terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang berilmu hitam. Sesungguhnya dunia ini hanya sementara dan bukan untuk selamanya. Maka terus berhati-hatilah kita dalam melangkah. Dan Mimin ingatkan kembali bagi para sahabat yang baru hadir dan sudah menyelesaikan cerita ini, dimohon untuk klik like, komen, dan juga subscribe-nya agar channel ini bisa tumbuh menjadi lebih baik ke depannya, menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih saya ucapkan kepada para penggemar ngulik horor. Nantikan selalu kisah-kisah menarik yang akan diceritakan di dalam channel ini. Dan tentu saja masih bersama saya Edward dan juga ngulik horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.